Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dalam Sultan Konsultasi dan Tanya Jawab Agama, membumikan manhaj tarjih, mencerahkan umat. Kita hari ini sudah bersama dengan Ustadz Sena. Ya. Ustadz Sena, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Baik, sehat Ustadz walafiat. Sena, ini kita hari ini akan membahas terkait dengan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Sena, ini saya mau tanya nih. Ya, Daging ini kan hukum asalnya halal ya, halal. tapi dia pada satu titik dia menjadi haram. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan dia jadi haram gitu? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya ya. Sebelumnya saya dirikan sedikit pengantar lebih dahulu ya terkait dengan masalah makanan yang halal dan kemudian makanan yang haram. Penting sekali bagi kita, saudaraku semua dimanapun berada, untuk memperhatikan ya makanan yang halal dan makanan yang haram. Karena makanan yang haram dan makanan yang halal ini menjadi penentu ya kita itu berdoa kepada Allah diterima atau tidak. Karena orang yang terbiasa makan makanan yang haram, nanti dia berdoa kayak apapun kepada Allah, memohon kayak apapun kepada Allah, tidak akan diterima. Artinya doanya tertolak. Sementara orang yang membersihkan dirinya dari makan makanan yang haram, artinya dia selalu hati-hati ya, makan apapun harus selalu halal ya, artinya terhindar dari makanan yang haram, maka dia tentu akan makbul doanya. Nah, dalam hal ini kita batasi ya untuk masalah daging ya, yang tadi ditanyakan tentang hukum asal daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging unta itu adalah halal ya hukum asalnya. Namun ada sabab-sabab tertentu yang menyebabkan menjadi haram ya. Misalnya itu daging sapi dari sapi hasil curian. Kemudian yang kedua, sebagaimana tema kita hari ini yaitu membahas sembelihan untuk selain Allah atau li ghairillah, maka penting kita berpijak pada Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi dalam ayat tadi pertama dam, maitah ya, maitah itu bangkai, dam itu darah, kemudian daging babi. Namun fokus kita kali ini adalah wa ma uhilla li ghairillah. Artinya apa-apa, binatang apa saja, baik itu sapi, kambing ataupun unta yang tatkala disembelih itu disebut ya asma selain Allah ya, dengan al-qasdu, niat dikurbankan untuk selain Allah, maka kemudian sebagaimana yang tadi ditanyakan bagaimana kriterianya, maka itu menjadi haram ya kriterianya. Jadi sabab keharaman yang memiliki hukum asal halal itu tadi karena ketika menyembelih itu disebut asma selain Allah. Biasanya kan orang menyembelih daging kan menyembelih apa? Kambing, sapi, unta ya baca bismillahirrahmanirrahim ya, kemudian disembelih. Nah, sementara untuk yang ini menyebut asma selain Allah, misalnya bismillata ya, bismil uzza ya, dengan menyebut nama Al-Lata, dengan menyebut nama Uzza ya, itu terjadi pada zaman jahiliyah. Tentu untuk zaman sekarang sudah mengalami semacam transformasi ya, jadi suatu pergeseran yang mungkin tidak sama secara yang dilakukan tidak sama dengan dulu, namun ada satu makna atau satu sabab gitu. Itu ya, jadi yang kriteria yang pertama yang perlu kita ketengahkan di sini. Ya. Terus tapi kalau misalnya gini Ustadz, itu sudah disebutkan Bismillah ya Allahu Akbar, tapi untuk momen-momen event-event acara-acara yang nuansanya syirik itu bagaimana Ustadz? Nah, inilah yang saya sebut tadi mengalami semacam transformasi atau pergeseran ya. Kalau pada zaman Rasulullah ya, pada zaman awal-awal Islam itu ketika binatang itu disembelih ya, dengan menyebut asma Allah ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu dilakukan oleh orang Muslim yang jelas lurus akidahnya, tentu itu jelas ya halal ya, pada zaman dulu. Karena dulu yang musyrik jelas, yang Muslim juga jelas itu pada zaman dulu. Dan sementara zaman sekarang ini ya, kita ketahui banyak orang yang KTP-nya itu Muslim ya, namun akidahnya ya wallahu a'lam bishawab ya. Jadi dia itu kadang-kadang dia juga sudah sholat, namun ternyata
ketika kita cross check dia masih meyakini ritual-ritual syirik, kemudian kegiatan-kegiatan bernuansa syirik, maka disinilah majelis tarjih ya perlu kemudian katakanlah melakukan istimbat hukum dan lain sebagainya, perlu kita melakukan pengkajian, itu disinilah ya, karena kita temukan karena yang melakukan itu notabene orang yang ber-KTP Islam ya, kemudian dia itu juga terbiasa ya dengan menyebut asma Allah, namun di satu sisi dia melakukan suatu ritual atau perayaan-perayaan yang di situ ada nuansa syiriknya, maka sebagaimana adat kebiasaannya ketika dia menyembelih maka otomatis memakai lafadz basmalah ya. Namun kita ketahui bahwa yang menyebabkan itu menjadi haram dan halal itu kan ada al-qasdu, niat, karena Rasulullah sendiri menyebutkan kan innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Meskipun ketika menyembelih itu disebut asma Allah ya, jelas ya, sangat jelas ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian disembelih, tapi al-qasdu ya atau maksud niat yang ada di dalam ritual itu, kegiatan itu jelas ya untuk selain Allah ya. Kita mungkin bisa sedikit menceritakan ya contoh yang mungkin supaya saudaraku semua ya dimanapun berada ya bisa melihat secara real ya, secara nyata ya, seperti apa yang dimaksud, yang kita bahas ini seperti apa toh, itu biar kelihatan jelas dan nyata. Tentu kita akan secara sekilas akan menyampaikan wujudnya seperti apa. Jadi mungkin di daerah-daerah tertentu ya ada ya orang yang ya, ini saya contohkan ya, itu bernazar. Nah, nazar yang benar itu kan misalnya kalau anak saya sembuh dari sakit, atau kalau saya sembuh dari sakit saya akan berpuasa 3 hari. Kalau saya sembuh dari sakit maka saya akan menyembelih seekor kambing, kemudian dagingnya saya bagikan kepada warga masyarakat, saya sedekahkan di jalan Allah. Itu nazar yang benar. Namun ada nazar yang bernuansa syirik ya. Bagaimana nazar yang bernuansa syirik yang pernah kita jumpai di daerah-daerah tertentu ya, itu adalah begini. Ada seorang itu anaknya sakit. Besok kalau anak saya sembuh dari sakit, maka saya akan menyembelih seekor kambing ya di suatu lokasi tertentu, di mana lokasi itu ada sebuah batu yang dikeramatkan ya. Jadi di lokasi itu ya, di suatu tempat itu ada sebuah batu yang dikeramatkan, di mana batu itu diyakini memiliki daya magis yang kuat, ada penunggunya ya. Kemudian penunggunya itu bisa ya katakanlah membantu orang-orang yang punya hajat. Nah, misalnya ada yang sakit jadi sembuh, kemudian ada orang yang punya hajat keinginan yang belum punya jodoh misalnya, wah saya kok lama nggak payu-payu ini. Nah, kemudian datang ke batu itu minta pada penghuninya supaya dimudahkan. Lah ini kita fokus pada penyembelihan, pernah terjadi anaknya sakit, nanti kalau anak saya sembuh dari sakit saya akan menyembelih seekor kambing di lokasi tempat batu itu ada. Kemudian tentu ya diniatkan ya dalam rangka berkurban untuk katakanlah makhluk yang diyakini sebagai penunggu batu itu, batu keramat itu, kemudian disembelih. Nah tentu menyembelihnya ya kita tahu ya dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Nah, disembelih di situ. Nah, terus kemudian dagingnya mungkin dibagi-bagikan kepada warga yang mungkin belum paham hukumnya. Maka bagaimana yang seperti ini? Tentu tetap haram ya, meskipun disebut asma Allah di situ. Ini sering terjadi di beberapa lokasi karena memang al-qasdu, niat yang dibangun itu adalah untuk selain Allah. Itu ya, mungkin bisa tambah jalan. Berarti memang ini tergantung niatnya ya Ustaz. Ya, walaupun caranya sudah betul tapi niatnya salah tetap haram. Iya, betul. Tapi kalau misalnya yang dibagi-bagi tadi nggak tahu hukumnya itu, apakah dia tetap haram atau ada keringanannya sih Ustaz? Ya, jadi gini ya, orang itu ketika belum tahu sama sekali ya. Jadi contohnya saja misalnya Allah itu tidak akan, ini hanya sebagai analog ya, Allah tidak akan mengazab ya, suatu kaum yang belum datang Rasul kepadanya ya. Artinya orang yang sama sekali belum mengerti tentang risalah, orang yang sama sekali belum pernah mendapat kabar tentang nubuah, tentu dia tidak akan diazab karena sebab itu kan. Maka dari itu ketika orang benar-benar tidak tahu sama sekali ya, belum mengerti hukumnya, dia masih awam sama sekali, tentu kemudian Allah tidak akan terus secara katakanlah
mungkin dikatakan bisa zalim, melakukan mengazab mereka. Namun orang-orang seperti ini bagi orang para ustadz, para ulama ya yang ada di lokasi itu ya, itu harus memberikan pencerahan. Artinya begini, kita harus sampaikan ya bahwa daging binatang sembelihan yang disembelih untuk selain Allah atau dengan menyebut nama Allah tapi niatnya adalah untuk selain Allah, maka hukumnya tetap haram. Harus kita sampaikan sebagai dai ya, wabil khusus dai Muhammadiyah ya, di mana saja ya, ketika kita ceramah ya di desa-desa, di kampung, di daerah pelosok, ya itu wajib kita menyampaikan itu ya tentang makanan yang halal dan haram. Karena apa? Kalau sampai kemudian di suatu masyarakat tertentu ya melakukan suatu hal yang salah, mereka tidak tahu ya, dibagi daging dari kurban kayak gitu ya, yang bukan untuk Allah ya, tapi untuk berhala, mereka juga nggak tahu, terus makan. Sementara ada ustadz di situ, lah ustadznya kok diam saja, berarti yang dosa ustadznya. Ya ustadznya, karena dia tidak menyampaikan masalah itu. Maka ustadznya perlu ceramah di masjid, menyampaikan kepada warga masyarakat kalau daging yang semacam ini hukumnya haram ya. Jadi bisa dibagi ya. Jadi kalau dia sudah tahu ini hukumnya haram, lah kok nekat makan, wah enak ini, maneman ini kalau tidak saya konsumsi, mubazir ini ya. Kemudian dia beralasan mubazir, nah ini kan daging ini, kalau tidak saya konsumsi nanti mubazir nanti ya. Kemudian dia berpikir kemudian ini nggak apa-apa saya konsumsi saja daripada mubazir ya. Dia sudah tahu padahal ya. Ini kalau yang seperti ini dosa dan haram ya. Namun bagi yang nggak tahu sama sekali tentu ya bisa dikatakan ada keringanannya, dan itu kewajiban bagi yang tahu untuk memberitahu ya, karena ini sering sekali terjadi terutama di daerah-daerah tertentu yang mungkin masih ada pohon yang dikeramatkan, kemudian masih ada juga batu yang masih dikeramatkan. Ini menjadi katakanlah penting untuk disampaikan kepada mereka-mereka. Mungkin itu ya. Ya. Terus kalau misalnya saya pernah lihat sajen gitu ya, di perempatan atau di batu, itu kan isinya macam-macam ya. Kadang ada ayamnya, ada sayurnya, ada buahnya, macam-macamnya. Mungkin kalau tadi kan daging ya, kalau yang selain daging itu kita makan gimana sih Ustaz? Jadi terkait dengan itu bisa kita simak mungkin teman-teman yang bisa dibuka ya kitab tafsir Ibnu Katsir, terutama tafsir surat Al-Baqarah ayat 173. Di situ ada athar ya yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi yang menceritakan bahwa pada masa itu beberapa orang itu bertanya kepada Aisyah ya radhiyallahu anha selaku Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah Muhammad SAW, bertanya tentang ada pada waktu orang Ajam. Orang Ajam itu adalah orang non-Arab ya, yang tentu memiliki kultur budaya tertentu, memiliki tradisi tertentu, memiliki hari-hari peringatan tertentu. Nah ternyata orang Ajam ini yang kebetulan sudah mungkin ada hubungan baik ya dengan kaum muslimin, itu ada perayaan hari tertentu yang ada nuansa syiriknya di situ. Jadi ada ritual syiriknya, ada nuansa syiriknya dari peringatan itu. Kemudian orang Ajam ini ya, karena dia termasuk orang yang mampu dan berpengaruh di situ, niat mereka ingin berbuat baik kepada kaum muslimin. Daging, pokoknya makanan-makanan, ada sembelihan, ada buah-buahan dan sebagainya dari ritual itu, sebagian itu diberikan kepada kaum muslimin. Nah, kaum muslimin yang pada waktu mendapat pembagian itu pada bingung. Nah, ada Aisyah, terus kemudian mereka berbondong-bondong bertanya pada Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana ini hukumnya kami makan dari katakanlah pemberian dari mereka. Kemudian Aisyah menjawab, jangan kalian makan ya sembelihan atau daging dari ritual itu ya, karena itu hukumnya haram ya. Melainkan tidak mengapa kalian menerima dan memakan buah-buahannya. Ya, bisa jadi begini, analisis dari Aisyah radhiyallahu anha dengan peristiwa itu, yang menjadi sesajinya atau yang menjadi katakanlah yang diberikan, yang disampaikan kepada berhala itu adalah hewannya itu. Nah, bisa jadi dagingnya katakanlah buah-buahan dan sebagainya tidak termasuk bagian dari sesaji itu.
Nah, maka kalau yang tidak termasuk bagian dari yang dipersembahkan pada selain Allah, tentu itu tidak mengapa. Tapi kalau yang termasuk bagian dari yang dipersembahkan selain Allah, terutama yang biasanya dijadikan kurban untuk selain Allah, itu adalah sembelihan umumnya sembelihan ya. Adapun biasanya kalau buah-buahan dan sebagainya itu hanya bagian dari yang tidak termasuk disembahkan kepada selain Allah. Maka kalau ada yang kita duga atau bahkan mungkin ini bukan termasuk yang sesaji, ini tidak termasuk yang diberikan untuk selain Allah, maka yang itu tidak mengapa mengambil itibar dari athar yang kemudian disampaikan Imam Al-Qurtubi itu, mungkin itu. Tapi dilihat higienis juga ya Ustaz ya, udah berhari-hari dimakan juga tetap ya, tentu. Ya. Jadi kalau misalnya mencret itu bukan karena azab Allah, tapi karena karena tidak higienis. Jadi tidak higienis. Jangan disangkut pautkan itu azab makan. Azab makan sajen itu enggak ya Mas ya. Mungkin ada kuman yang nyelip di situ, yang kemudian lupa tidak dicuci. Wah, ini ada apel dari sesaji nih, kemudian langsung dimakan saja tanpa dicuci. Padahal di situ sudah berhari-hari, di situ sudah ada mungkin lalat yang hinggap di situ, bertelur dan sebagainya. Terima kasih Ustadz sudah mencerahkan kita semua. Tentu saja untuk contoh-contoh sembelihan selain Allah ini ada banyak kasus yang belum kita bahas. Hanya untuk kesempatan kali ini insya Allah sudah ada beberapa contoh yang sudah kita bahas. Yang lainnya akan kita bahas dalam episode selanjutnya dalam Sultan Konsultasi dan Tanya Jawab Agama. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.